Badokers, untuk video pertama ini Mama Lisna akan buat ikan klotok sambal mangga, tapi yang sehat ya, tanpa minyak. Kalau pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. 3 buah mangga muda, ikan klotok 1 ons, kacang tanah yang sudah digoreng secukupnya, cabai rawit sesuai selera. Kalau suka pedas bisa dibanyakin cabenya ya. Lalu bawang putih 4 siung, garam secukupnya, gula secukupnya. Oh ya, di video ini Mama lupa kasih terasinya. Pertama-tama diserut dulu atau diparut mangga mudanya, kayak mau bikin rujak bebek itu loh. Hasil parutan mangganya lalu dikasih garam, lalu diunyut atau dibecek-becek, tapi jangan terlalu kenceng ya biar nggak hancur. Tujuannya biar mengurangi rasa asam mangganya. Selanjutnya ulek semua bumbunya, jangan lupa tes rasa ya. Kemudian parutan mangganya dicampurkan ke bumbu kacang yang sudah dihaluskan tadi. Untuk iwak klotoknya disuir-suir ya, tapi jangan lupa direbus dulu sebelumnya. Lalu dicampur deh semua bahannya sampai rata. Nah, ini dia, ikan klotok sambal mangganya sudah jadi. Dimakan pakai nasi anget pasti lebih sedap. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sumpah ini tuh menggoda banget. Ada yang mau? Halo Badokers, hari ini Mama Lisna mau bikin tahu gejrot khas Cirebon. Langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Bintang utamanya tentu saja tahu ya. Di sini Mama pakai tahu pong. Biasanya sih ukurannya agak kecil, cuman ini agak lebih gede, tapi ya udah nggak apa-apa, toh nanti juga diiris-iris. Untuk bahan sambalnya, 1 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit merah dan hijau campur, 10 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Untuk bahan kuahnya, pakai 2 sendok makan air asam jawa, lalu 1 buah gula merah yang gedenya segini. Maaf saya nggak tahu ini takarannya seberapa, cuman kalau kurang manis bisa ditambah. Lalu garam dan 1 sendok makan kecap manis. Pertama-tama kita buat kuahnya dulu. Masukkan kurang lebih 500 ml air putih, lalu air asam jawa 2 sendok makan. Kalau masih kurang asam bisa ditambah, karena kalau nggak asam atau kurang asam kuahnya rasanya nggak enak ya, kayak ada yang kurang. Lalu gula merahnya, dan kecap manis 1 sendok makan. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita masak di kompor. Sekarang kuahnya kita masak. Maaf tadi Mama kelupaan garamnya. Lalu kita masak kuahnya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kita matikan kompor dan sisihkan. Kita biarkan dulu biar kuahnya dingin dulu. Langkah kedua, kita buat sambalnya. Di sini Mama iris-iris dulu ya bahan-bahannya, biar gampang nguleknya, nggak pakai tenaga dalam. Sekarang diulek semua bumbunya. Nguleknya jangan halus-halus ya, yang kasar aja, karena ciri khas tahu gejrot Cirebon itu bumbunya diulek kasar. Kalau sudah, sisihkan. Ya, sekarang saatnya langkah terakhir, yaitu plating. Kita iris-iris dulu tahunya, banyaknya sesuai selera. Untuk 10 buah tahu pong ini kurang lebih bisa 3 atau 4 orang.
Lalu tuang sambelnya di atas tahu. Terakhir dituang deh kuahnya. Kalau mama sukanya kuahnya yang kental, jadi terasa banget asemnya, manisnya, itu seger banget. Mama cobain duluan ya. Buat pemula yang baru belajar masak, tahu gejrot ini gampang banget dibuatnya. Oke, sekian dulu videonya. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Meskipun gak di presto, tetap empuk dagingnya. Mama coba ya. Tuh kan gampang banget lepasnya dagingnya. Halo Mbak Dokers, hari ini Mama Lisna mau masak ceker mercon. Dibilang mercon tentunya bumbunya pedes banget dong ya. Simak dulu yuk bahan-bahannya. Ceker setengah kilogram, dicuci bersih dan wajib dibuang kukunya ya. Cabai rawit 10 buah, cabai merah 4 buah, bawang merah 12 siung, bawang putih 5 siung, daun jeruk 3 lembar biar sedap, serai 2 batang, jahe dan lengkuas masing-masing 2 cm, kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, garam dan gula secukupnya, dan terakhir penyedap rasa secukupnya. Langkah pertama, rebus cekernya dulu, kurang lebih ya 30 menit lah, sampai cekernya lunak. Sekarang langkah kedua, sembari menunggu cekernya direbus, kita buat dulu bumbunya. Boleh di blender atau diulek. Ini saya di blender ya. Di blender semua bahan bumbunya kecuali serai dan daun jeruk. Berikut ini bumbu yang sudah di blender. Sudah 30 menit, kita angkat ceker yang direbus tadi. Biar nggak kelamaan, biar nggak terlalu lembek ya. Dan sisihkan. Kalau saya buang airnya. Tumis bumbunya sampai warnanya cantik kekuningan dan baunya harum. Masukkan gula, garam, dan penyedap rasa. Terakhir masukkan serai dan daun jeruknya. Aduk-aduk terus sampai baunya harum. Langkah ketiga atau langkah terakhir, masukkan ceker ke dalam bumbu. Tapi sebelumnya bumbunya dituang air dulu, kurang lebih 1 gelas kecil gitu ya. Maaf waktu nuang air nggak kerekam. Diaduk-aduk terus ceker dengan bumbunya biar tercampur rata. Diaduk-aduk terus sampai airnya agak menyusut. Dan ceker mercon siap untuk disajikan. Ini penampakan ceker mercon yang sudah jadi. Warnanya cantik banget, warna orange. Bisa dilihat di sini. Dan kalau sudah ngerikiti ceker itu susah untuk berhentinya ya. Oke, sekian dulu videonya. Like jika kalian suka. Jangan lupa komen juga. Dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan dilihat dari penampilannya dan harga pindangnya dong. Rasanya itu loh, enak tenan. Halo Mbak Dokers. Kali ini Mama Lisna masih masak makanan yang merakyat ya. Di sini Mama mau masak pindang tongkol bumbu rujak. Seperti ini penampakannya.
Bisa dilihat mama pakai pindang tongkolnya ukurannya nggak terlalu besar. Jadi mama pakai sekitar 18 biji ya. Ini sudah dicuci bersih dan dibuang kepalanya. Karena kepalanya kan rasanya pahit ya. Jadi mama buang aja. Bahan untuk bumbunya yaitu bawang merah 100 gram, bawang putih 7 siung, cabai rawit 100 gram, cabai merah 4 buah, tomat 2 buah, kemiri 4 buah, jahe 4 cm. Di sini mama pakai daun bawang ya, karena mama termasuk penggemar daun bawang. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kenapa mama pakai kunyit bubuk? Karena stoknya masih banyak. Pakai kunyit biasa juga bisa. Dan garam dan gula secukupnya. Langkah pertama, panaskan minyak. Lalu goreng tongkol sampai setengah matang atau warnanya agak kecoklatan ya. Oke, warnanya sudah kecoklatan. Kita angkat, tiriskan, lalu sisihkan. Langkah kedua, haluskan bumbu yang sudah mama sebutkan tadi, kecuali daun bawang ya, karena daun bawang itu nanti dicemplunginnya terakhir. Bumbunya sudah halus dan siap untuk dimasak. Lalu tumis bumbu sampai harum. Jangan lupa garam dan gulanya. Maaf, garam dan gula nggak kerekam ya. Langkah ketiga, cemplungkan tongkol ke dalam bumbu. Oh ya, sebelumnya bumbunya dikasih air dulu dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai rata, sampai akhirnya agak menyusut. Dan jangan lupa juga koreksi rasa. Sekiranya tongkol dan bumbu sudah rata dan meresap dan juga sudah dikoreksi rasanya, setelah itu cemplungkan daun bawangnya. Kalau kata mama daun bawangnya kurang banyak ya, tapi nggak apa-apa. Ini enak banget kalau pakai daun bawang nih. Nah, kita aduk-aduk daun bawangnya sampai rata, sampai daun bawangnya agak layu dan baunya makin menambah harum ini masakan. Tara, pindang tongkol bumbu rujaknya sudah jadi. Ini tuh rasanya sedep banget, apalagi ditambah sama daun bawang tadi ya. Menurut saya, tongkol itu adalah jenis pindang yang paling enak. Jadi mau dimasak apa aja juga enak. Pindang bumbu tongkolnya siap disantap. Maaf kalau penampakannya kurang bagus ya. Tapi yang penting kan rasanya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dimakan pakai tangan lebih mantap. Ini saya cocol pakai tahu goreng. Halo Mbak Dokers, udah tahu dong Mama Lisna mau bikin apa? Ya, favorit semua orang, sambal terasi. Di sini sambal terasinya yang harus langsung habis ya, alias langsung dimakan, bukan yang untuk disimpan lama, karena pakai minyaknya juga sedikit. Langsung aja ke bahan-bahannya. Cabai rawit 20 buah, cabai merah 3 buah, tomat 3 buah, bawang merah 11 siung, bawang putih 7 siung, gula dan garam secukupnya, dan terakhir terasi secukupnya. Tomatnya diiris-iris dulu karena mau diulek manual, jadi biar gampang nguleknya. Bawang merahnya digoreng duluan. Kenapa digoreng duluan? Karena biar matangnya bersamaan. Jadi cabai rawit dan teman-temannya nggak gosong. Kalau bawang merahnya sudah agak harum, baru kita masukkan cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Aduk-aduk terus sampai agak layu.
Kalau sudah, tiriskan dan sisihkan, taruh di cobek untuk nanti diulek. Karena tomat airnya banyak, jadi tomatnya digoreng belakangan. Goreng terus, aduk-aduk terus sampai layu. Lalu kalau sudah layu, masukkan di cobek, siap untuk diulek. Kemudian ulek semua bahan-bahan yang sudah digoreng tadi. Ulek kasar saja ya, jangan halus-halus. Dan jangan lupa juga kasih garam dan gula. Dan setelah itu koreksi rasa juga, mungkin ada yang kurang. Oh ya, terasinya juga jangan lupa masukkan ya. Maaf belum kerekam. Sambal terasinya sudah jadi, siap dimakan dengan lauk pauk beserta nasi hangat. Lihat di warnanya, cantik banget dan tentu saja rasanya sedep. Nih, Mama sudah siapin lauk pauknya. Tentu saja ada lalapannya, pete juga jangan ketinggalan. Mama sudah goreng tempe goreng, tahu goreng, dan pindang tongkol goreng. Mama makan duluan ya. Mama coba dulu pakai tahu goreng dan tempe goreng. Jangan lupa sambalnya ditaruh di atas tahu dan tempe gorengnya. Bikin sambal itu pokoknya nggak pernah ngebosenin deh. Nggak tahu dalam seminggu tuh bikin sambalnya bisa sampai berapa kali. Pokoknya mau pakai lauk apa aja, yang penting ada sambalnya. Dicocol pakai tangan pasti lebih sedap. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Susah banget belanya kalau belum direbus. Bisa bahaya, bisa kena pisaunya. Bagi yang belum pengalaman atau belum pernah, wajib direbus dulu ya, biar empuk dan gampang dibelah atau dikupasnya. Halo Mbak Dokers, hari ini Mama Lisna lagi pengen banget makan jengkol balado. Yang masak aja udah nggak sabar buat makannya. Jadi langsung aja ke bahan-bahan dan cara buatnya. Kali ini Mama pakai jengkolnya 250 gram. Dan hari ini dapetnya jengkol yang muda, jadi agak keras. Jadi memang harus direbus dulu ya. Jengkolnya sudah dibelah dua biar lempengannya tidak terlalu besar, dan sekarang direbus kurang lebih 10 sampai 15 menit, dan nanti setelah direbus kulitnya akan ngelupas sendiri. Sembari menunggu jengkolnya direbus, kita siapkan dulu bumbunya. Bahan-bahan bumbunya juga nggak banyak, yaitu cabai merah 7 buah, cabai rawit 6 buah, bawang merah 8 siung, bawang putih 4 siung, tomat 1 buah, garam dan gula secukupnya, dan penyedap rasa opsional ya, sesuai selera. Kita masukkan semua bumbunya untuk di blender. Ini tuh bumbunya simple banget ya, macamnya cuman sedikit, nggak banyak, tapi rasa enak. Bumbu yang sudah halus kita sisihkan dulu. Rebus jengkolnya sudah 15 menit dan kulit jengkolnya sudah mulai mengelupas. Oh ya, bagi yang tidak suka dengan bau jengkol dan mau menghilangkan bau jengkolnya, jadi pada saat merebus itu bisa ditambahkan daun jambu biji atau bubuk kopi. Nah, itu bahan-bahan tersebut bisa menghilangkan bau jengkolnya. Direbusnya sudah selesai, kita tiriskan airnya dan kita buang kulit-kulit jengkol yang ngelupas, dan kita diamkan sebentar biar agak dingin untuk kemudian kita memarkan atau kita geprek. Setelah jengkolnya agak dingin, lalu kita memarkan atau kita geprek seperti ayam geprek itu loh. Tapi nggak digeprek juga nggak apa-apa, sesuai selera. Ini Mama geprek supaya lebih tidak keras aja meskipun tadi sudah direbus.
Setelah dikeprek, lalu siapkan minyak panas. Kita goreng jengkolnya. Kenapa digoreng? Tujuannya adalah supaya tekstur jengkolnya lebih kenyal dan gurih pada saat nanti dicampurkan dengan bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya sampai matang, sampai harum dan tidak langu. Dan jangan lupa masukkan garam, gula, dan penyedap rasa sesuai selera. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk koreksi rasa, mungkin ada yang kurang. Sekiranya bumbunya sudah harum dan matang, lalu kita cemplungkan jengkolnya. Kita aduk-aduk terus sampai rata. Mau ditambahkan air sedikit juga boleh, biar lebih meresap bumbunya. Ini tuh baunya udah harum banget. Mama jadi nggak sabar buat makannya. Jengkol baladonya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Meskipun ini pakainya jengkolnya muda, tapi tetap lembut rasanya ya, karena Mama tadi sudah cobain, sudah rasain sebelumnya. Rasanya tetap tidak keras, dan tetap kenyal dan gurih. Kita sajikan di piring. Jadi karena jengkolnya tadi muda, tapi karena direbusnya lama dan digeprek, dan setelah itu digoreng, itu teksturnya jadi lembut sekarang dan gurih. Enak banget. Jengkol baladonya sudah jadi dan menggugah selera banget ya. Sekarang Mama mau siapkan nasi putih hangat dan mari kita makan. Ini makan jengkol balado saja pakai nasi hangat sudah enak, nggak perlu tambahan lauk yang lain. Mantap. Oke, sekian dulu videonya. Selamat mencoba karena ini gampang banget buatnya. Dan jangan lupa komen, share, subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo Mbak Dokers, Mama Lisna mau buat ayam bakar. Ini Mama pakai ayam broiler 1,5 kilogram. Mau pakai ayam kampung juga boleh. Perbedaannya nanti di lama ngungkepnya. Kalau ayam kampung ngungkepnya lebih lama. Ini Mama iris-iris dulu ayamnya seperti ini ya, diiris-iris kecil-kecil. Tujuannya biar nanti bumbunya meresap, baik pas diungkep maupun pas dibakar. Untuk bahan bumbu halusnya yaitu cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri, terus ada kecap, terasi. Terus ini Mama pakai kunyit bubuk, garam dan gula secukupnya. Dan untuk supaya bumbunya lebih harum, ini Mama kasih serai, daun salam, dan daun jeruk. Sebelum dihaluskan atau di blender, lengkuas dan jahenya diiris-iris dulu untuk meringankan kerja blendernya. Demikian juga tomatnya diiris-iris juga, jangan lupa. Semua bahan bumbu halus di blender kecuali daun salam, daun jeruk, dan serai. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi sampai baunya harum dan tidak langu. Masukkan garam, gula, kunyit bubuk, dan terasi, lalu aduk-aduk sampai merata. Bumbunya sudah mulai matang ya, dan mulai harum baunya. Kelihatan kalau minyaknya sudah terpisah dari bumbunya, jadi sudah mulai matang. Kita masukkan serainya, lalu penyedap rasanya opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa.
Terus kita masukkan juga daun salam, daun jeruk, biar semakin harum baunya. Udah mulai harum banget ya ini ya. Kita aduk-aduk terus sampai makin wangi. Kita masukkan kecap manisnya. Kalau yang suka manis, kecap manisnya bisa ditambah. Bumbunya sudah matang dan mama kasih air sedikit aja sebelum kita ungkep ayamnya. Kita aduk-aduk, lalu kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya mama bikinnya 1,5 kilogram, jadi lumayan banyak. Jadi nggak akan semuanya mama bakar ya, jadi sebagian akan disimpan dulu di kulkas, bisa maksimal sekitar 3 hari. Ini kita ungkep ayamnya kurang lebih 20 menit sampai airnya agak menyusut dan makin meresap ke dalam ayamnya. Kita aduk-aduk terus ya. Jadi selain diungkep, sekali-sekali juga diaduk-aduk biar nggak gosong. Airnya sudah mulai menyusut, itu tandanya bumbunya sudah meresap ke dalam ayamnya, siap untuk diangkat dan lalu dibakar. Setelah diungkep, ayamnya langsung mama bakar di teflon tanpa bumbu oles ya, karena bumbu dari ungkepannya tadi itu udah medok banget, jadi mama rasa nggak perlu bumbu oles lagi. Tapi kalau mau pakai bumbu oles juga bisa. Resep bumbu olesnya nanti mama taruh di deskripsi. Bakar ayamnya sampai agak gosong sedikit saja, lalu bisa kita angkat. Jadi jangan lama-lama bakarnya. Lihat, ini bumbunya medok banget ya. Rempah-rempahnya juga berasa banget. Ini mama makan pakai tumis labu siam dan pete dan pakai nasi hangat. Mantap. Oke Mbak Dokers, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo Mbak Dokers, untuk video pertama ini Mama Lisna akan buat ikan klotok sambal mangga, tapi yang sehat ya, tanpa minyak. Kalau pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. 3 buah mangga muda, ikan klotok 1 ons, kacang tanah yang sudah digoreng secukupnya, cabai rawit sesuai selera. Kalau suka pedas bisa dibanyakin cabenya ya. Lalu bawang putih 4 siung, garam secukupnya, gula secukupnya. Oh ya, di video ini mama lupa kasih terasinya. Pertama-tama diserut dulu atau diparut mangga mudanya, kayak mau bikin rujak bubuk itu loh. Hasil parutan mangganya lalu dikasih garam, lalu diunyut atau dibecek-becek, tapi jangan terlalu kenceng ya biar nggak hancur. Tujuannya biar mengurangi rasa asam mangganya. Selanjutnya ulek semua bumbunya, jangan lupa tes rasa ya. Kemudian parutan mangganya dicampurkan ke bumbu kacang yang sudah dihaluskan tadi. Untuk iwak klotoknya disuir-suir ya, tapi jangan lupa direbus dulu sebelumnya. Lalu dicampur deh semua bahannya sampai rata. Nah, ini dia ikan klotok sambal mangganya sudah jadi. Dimakan pakai nasi anget pasti lebih sedap. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sumpah ini tuh menggoda banget. Ada yang mau? Halo Mbak Dokers, hari ini Mama Lisna mau bikin tahu gejrot khas Cirebon. Langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Bintang utamanya tentu saja tahu ya. Di sini Mama pakai tahu pong. Biasanya sih ukurannya agak kecil, cuman ini agak lebih gede, tapi ya udah nggak apa-apa. Toh nanti juga diiris-iris.
Untuk bahan sambalnya, 1 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit merah dan hijau campur, 10 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Untuk bahan kuahnya, pakai 2 sendok makan air asam jawa, lalu 1 buah gula merah yang gedenya segini. Maaf, saya nggak tahu ini takarannya seberapa, cuman kalau kurang manis bisa ditambah. Lalu garam dan 1 sendok makan kecap manis. Pertama-tama kita buat kuahnya dulu. Masukkan kurang lebih 500 ml air putih. Lalu air asam jawa 2 sendok makan. Kalau masih kurang asam bisa ditambah, karena kalau nggak asam atau kurang asam kuahnya rasanya nggak enak ya, kayak ada yang kurang. Lalu gula merahnya, dan kecap manis 1 sendok makan. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita masak di kompor. Sekarang kuahnya kita masak. Maaf tadi mama kelupaan garamnya. Lalu kita masak kuahnya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita matikan kompor dan sisihkan. Kita biarkan dulu biar kuahnya dingin dulu. Langkah kedua, kita buat sambalnya. Di sini mama iris-iris dulu ya bahan-bahannya, biar gampang nguleknya, nggak pakai tenaga dalam. Sekarang diulek semua bumbunya. Nguleknya jangan halus-halus ya, yang kasar aja, karena ciri khas tahu gejrot Cirebon itu bumbunya diulek kasar. Kalau sudah, sisihkan. Ya, sekarang saatnya langkah terakhir, yaitu plating. Kita iris-iris dulu tahunya, banyaknya sesuai selera. Untuk 10 buah tahu pong ini kurang lebih bisa 3 atau 4 orang. Lalu tuang sambelnya di atas tahu. Terakhir dituang deh kuahnya. Kalau mama sukanya kuahnya yang kental, jadi terasa banget asemnya, manisnya, itu seger banget. Mama cobain duluan ya. Buat pemula yang baru belajar masak, tahu gejrot ini gampang banget dibuatnya. Oke, sekian dulu videonya. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Meskipun gak di presto, tetap empuk dagingnya. Mama coba ya. Tuh kan gampang banget lepasnya dagingnya. Halo Mbak Dokers. Hari ini Mama Lisna mau masak ceker mercon. Dibilang mercon tentunya bumbunya pedes banget dong ya. Simak dulu yuk bahan-bahannya. Ceker setengah kilogram, dicuci bersih dan wajib dibuang kukunya ya. Cabai rawit 10 buah, cabai merah 4 buah, bawang merah 12 siung, bawang putih 5 siung, daun jeruk 3 lembar biar sedep, serai 2 batang, jahe dan lengkuas masing-masing 2 cm, kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, garam dan gula secukupnya, dan terakhir penyedap rasa secukupnya. Langkah pertama, rebus cekernya dulu, kurang lebih ya 30 menit lah, sampai cekernya lunak. Sekarang langkah kedua, sembari menunggu cekernya direbus,
Kita buat dulu bumbunya. Boleh di blender atau diulek. Ini saya di blender ya. Di blender semua bahan bumbunya kecuali serai dan daun jeruk. Berikut ini bumbu yang sudah di blender. Sudah 30 menit, kita angkat ceker yang direbus tadi. Biar nggak kelamaan, biar nggak terlalu lembek ya. Dan sisihkan. Kalau saya buang airnya. Tumis bumbunya sampai warnanya cantik kekuningan dan baunya harum. Masukkan gula, garam, dan penyedap rasa. Terakhir masukkan serai dan daun jeruknya. Aduk-aduk terus sampai baunya harum. Langkah ketiga atau langkah terakhir, masukkan ceker ke dalam bumbu. Tapi sebelumnya bumbunya dituang air dulu, kurang lebih 1 gelas kecil gitu ya. Maaf waktu nuang air nggak kerekam. Diaduk-aduk terus ceker dengan bumbunya biar tercampur rata. Diaduk-aduk terus sampai airnya agak menyusut. Dan ceker mercon siap untuk disajikan. Ini penampakan ceker mercon yang sudah jadi. Warnanya cantik banget, warna orange. Bisa dilihat di sini. Dan kalau sudah ngerikiti ceker itu susah untuk berhentinya ya. Oke, sekian dulu videonya. Like jika kalian suka. Jangan lupa komen juga. Dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan dilihat dari penampilannya dan harga pindangnya dong. Rasanya itu loh, enak tenan. Halo Mbak Dokers. Kali ini Mama Lisna masih masak makanan yang merakyat ya. Di sini Mama mau masak pindang tongkol bumbu rujak. Seperti ini penampakannya. Bisa dilihat Mama pakai pindang tongkolnya ukurannya nggak terlalu besar. Jadi Mama pakai sekitar 18 biji ya. Ini sudah dicuci bersih dan dibuang kepalanya. Karena kepalanya kan rasanya pahit ya. Jadi Mama buang aja. Bahan untuk bumbunya yaitu bawang merah 100 gram, bawang putih 7 siung, cabai rawit 100 gram, cabai merah 4 buah, tomat 2 buah, kemiri 4 buah, jahe 4 cm. Di sini Mama pakai daun bawang ya, karena Mama termasuk penggemar daun bawang. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kenapa Mama pakai kunyit bubuk? Karena stoknya masih banyak. Pakai kunyit biasa juga bisa. Dan garam dan gula secukupnya. Langkah pertama, panaskan minyak. Lalu goreng tongkol sampai setengah matang atau warnanya agak kecoklatan ya. Oke, warnanya sudah kecoklatan. Kita angkat, tiriskan, lalu sisihkan. Langkah kedua, haluskan bumbu yang sudah Mama sebutkan tadi. Kecuali daun bawang ya, karena daun bawang itu nanti dicemplunginnya terakhir. Bumbunya sudah halus dan siap untuk dimasak. Lalu tumis bumbu sampai harum. Jangan lupa garam dan gulanya. Maaf, garam dan gula nggak kerekam ya. Langkah ketiga, cemplungkan tongkol ke dalam bumbu. Oh ya, sebelumnya bumbunya dikasih air dulu dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Sampai akhirnya agak menyusut. Dan jangan lupa juga koreksi rasa. Sekiranya tongkol dan bumbu sudah rata dan meresap dan juga sudah dikoreksi rasanya, setelah itu cemplungkan daun bawangnya. Kalau kata Mama daun bawangnya kurang banyak ya, tapi nggak apa-apa. Ini enak banget kalau pakai daun bawang nih.
Nah, kita aduk-aduk daun bawangnya sampai rata, sampai daun bawangnya agak layu dan baunya makin menambah harum ini masakan. Tara, pindang tongkol bumbu rujaknya sudah jadi. Ini tuh rasanya sedep banget, apalagi ditambah sama daun bawang tadi ya. Menurut saya, tongkol itu adalah jenis pindang yang paling enak. Jadi mau dimasak apa aja juga enak. Pindang bumbu tongkolnya siap disantap. Maaf kalau penampakannya kurang bagus ya, tapi yang penting kan rasanya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dimakan pakai tangan lebih mantap. Ini saya cocol pakai tahu goreng. Halo Mbak Dokers, udah tahu dong Mama Lisna mau bikin apa? Ya, favorit semua orang, sambal terasi. Di sini sambal terasinya yang harus langsung habis ya, alias langsung dimakan, bukan yang untuk disimpan lama, karena pakai minyaknya juga sedikit. Langsung aja ke bahan-bahannya. Cabai rawit 20 buah, cabai merah 3 buah, tomat 3 buah, bawang merah 11 siung, bawang putih 7 siung, gula dan garam secukupnya, dan terakhir terasi secukupnya. Tomatnya diiris-iris dulu karena mau diulek manual, jadi biar gampang nguleknya. Bawang merahnya digoreng duluan. Kenapa digoreng duluan? Karena biar matangnya bersamaan. Jadi cabai rawit dan teman-temannya nggak gosong. Kalau bawang merahnya sudah agak harum, baru kita masukkan cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Aduk-aduk terus sampai agak layu. Kalau sudah, tiriskan dan sisihkan, taruh di cobek untuk nanti diulek. Karena tomat airnya banyak, jadi tomatnya digoreng belakangan. Goreng terus, aduk-aduk terus sampai layu. Lalu kalau sudah layu, masukkan di cobek, siap untuk diulek. Kemudian ulek semua bahan-bahan yang sudah digoreng tadi. Ulek kasar saja ya, jangan halus-halus. Dan jangan lupa juga kasih garam dan gula. Dan setelah itu koreksi rasa juga, mungkin ada yang kurang. Oh ya, terasinya juga jangan lupa masukkan ya. Maaf belum kerekam. Sambal terasinya sudah jadi, siap dimakan dengan lauk pauk beserta nasi hangat. Lihat di warnanya, cantik banget dan tentu saja rasanya sedep. Nih, Mama sudah siapin lauk pauknya. Tentu saja ada lalapannya, pete juga jangan ketinggalan. Mama sudah goreng tempe goreng, tahu goreng, dan pindang tongkol goreng. Mama makan duluan ya. Mama coba dulu pakai tahu goreng dan tempe goreng. Jangan lupa sambalnya ditaruh di atas tahu dan tempe gorengnya. Bikin sambal itu pokoknya nggak pernah ngebosenin deh. Nggak tahu dalam seminggu tuh bikin sambalnya bisa sampai berapa kali. Pokoknya mau pakai lauk apa aja, yang penting ada sambalnya. Dicocol pakai tangan pasti lebih sedap. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Susah banget belanya kalau belum direbus. Bisa bahaya, bisa kena pisaunya. Bagi yang belum pengalaman atau belum pernah, wajib direbus dulu ya, biar empuk dan gampang dibelah atau dikupasnya. Halo
Halo Mbadokers, hari ini Mama Lisna lagi pengen banget makan jengkol balado. Yang masak aja udah gak sabar buat makannya. Jadi langsung aja ke bahan-bahan dan cara buatnya. Kali ini Mama pakai jengkolnya 250 gram. Dan hari ini dapetnya jengkol yang muda, jadi agak keras. Jadi memang harus direbus dulu ya. Jengkolnya sudah dibelah dua biar lempengannya tidak terlalu besar, dan sekarang direbus kurang lebih 10-15 menit, dan nanti setelah direbus kulitnya akan ngelupas sendiri. Sembari menunggu jengkolnya direbus, kita siapkan dulu bumbunya. Bahan-bahan bumbunya juga nggak banyak, yaitu cabai merah 7 buah, cabai rawit 6 buah, bawang merah 8 siung, bawang putih 4 siung, tomat 1 buah, garam dan gula secukupnya, dan penyedap rasa opsional ya, sesuai selera. Kita masukkan semua bumbunya untuk di blender. Ini tuh bumbunya simple banget ya, macamnya cuman sedikit, nggak banyak, tapi rasa enak. Bumbu yang sudah halus kita sisihkan dulu. Rebus jengkolnya sudah 15 menit dan kulit jengkolnya sudah mulai mengelupas. Oh ya, bagi yang tidak suka dengan bau jengkol dan mau menghilangkan bau jengkolnya, jadi pada saat merebus itu bisa ditambahkan daun jambu biji atau bubuk kopi. Nah, itu bahan-bahan tersebut bisa menghilangkan bau jengkolnya. Direbusnya sudah selesai, kita tiriskan airnya dan kita buang kulit-kulit jengkol yang ngelupas, dan kita diamkan sebentar biar agak dingin untuk kemudian kita memarkan atau kita geprek. Setelah jengkolnya agak dingin, lalu kita memarkan atau kita geprek seperti ayam geprek itu loh. Tapi nggak digeprek juga nggak apa-apa, sesuai selera. Ini Mama geprek supaya lebih tidak keras aja meskipun tadi sudah direbus. Setelah digeprek, lalu siapkan minyak panas. Kita goreng jengkolnya. Kenapa digoreng? Tujuannya adalah supaya tekstur jengkolnya lebih kenyal dan gurih pada saat nanti dicampurkan dengan bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya sampai matang, sampai harum dan tidak langu. Dan jangan lupa masukkan garam, gula, dan penyedap rasa sesuai selera. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk koreksi rasa, mungkin ada yang kurang. Sekiranya bumbunya sudah harum dan matang, lalu kita cemplungkan jengkolnya. Kita aduk-aduk terus sampai rata. Mau ditambahkan air sedikit juga boleh, biar lebih meresap bumbunya. Ini tuh baunya udah harum banget. Mama jadi nggak sabar buat makannya. Jengkol baladonya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Meskipun ini pakainya jengkolnya muda, tapi tetap lembut rasanya ya, karena Mama tadi sudah cobain, sudah rasain sebelumnya. Rasanya tetap tidak keras, tetap kenyal dan gurih. Kita sajikan di piring. Jadi karena jengkolnya tadi muda, tapi karena direbusnya lama dan digeprek dan setelah itu digoreng, itu teksturnya jadi lembut sekarang dan gurih. Enak banget. Jengkol baladonya sudah jadi dan menggugah selera banget ya. Sekarang Mama mau siapkan nasi putih hangat dan mari kita makan. Ini makan jengkol balado saja pakai nasi hangat sudah enak, nggak perlu tambahan lauk yang lain. Mantap. Oke, sekian dulu videonya. Selamat mencoba karena ini gampang banget buatnya. Dan jangan lupa komen, share, subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo Mbadokers, Mama Lisna mau buat ayam bakar. Ini Mama pakai ayam broiler 1,5 kilogram. Mau pakai ayam kampung juga boleh.
Perbedaannya nanti di lama ngungkepnya. Kalau ayam kampung ngungkepnya lebih lama. Ini mama iris-iris dulu ayamnya seperti ini ya, diiris-iris kecil-kecil. Tujuannya biar nanti bumbunya meresap baik pas diungkep maupun pas dibakar. Untuk bahan bumbu halusnya yaitu cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri, terus ada kecap, terasi. Terus ini mama pakai kunyit bubuk, garam dan gula secukupnya. Dan untuk supaya bumbunya lebih harum, ini mama kasih serai, daun salam, dan daun jeruk. Sebelum dihaluskan atau di blender, lengkuas dan jahenya diiris-iris dulu untuk meringankan kerja blendernya. Demikian juga tomatnya diiris-iris juga, jangan lupa. Semua bahan bumbu halus di blender kecuali daun salam, daun jeruk, dan serai. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi sampai baunya harum dan tidak langu. Masukkan garam, gula, kunyit bubuk, dan terasi, lalu aduk-aduk sampai merata. Bumbunya sudah mulai matang ya, dan mulai harum baunya. Kelihatan kalau minyaknya sudah terpisah dari bumbunya, jadi sudah mulai matang. Kita masukkan serainya, lalu penyedap rasanya opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Terus kita masukkan juga daun salam, daun jeruk, biar semakin harum baunya. Udah mulai harum banget ya ini ya. Kita aduk-aduk terus sampai makin wangi. Kita masukkan kecap manisnya. Kalau yang suka manis, kecap manisnya bisa ditambah. Bumbunya sudah matang dan mama kasih air sedikit aja sebelum kita ungkep ayamnya. Kita aduk-aduk, lalu kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya mama bikinnya 1,5 kilogram, jadi lumayan banyak. Jadi nggak akan semuanya mama bakar ya, jadi sebagian akan disimpan dulu di kulkas, bisa maksimal sekitar 3 hari. Ini kita ungkep ayamnya kurang lebih 20 menit sampai airnya agak menyusut dan makin meresap ke dalam ayamnya. Kita aduk-aduk terus ya. Jadi selain diungkep, sekali-sekali juga diaduk-aduk biar nggak gosong. Airnya sudah mulai menyusut, itu tandanya bumbunya sudah meresap ke dalam ayamnya, siap untuk diangkat dan lalu dibakar. Setelah diungkep, ayamnya langsung mama bakar di teflon tanpa bumbu oles ya, karena bumbu dari ungkepannya tadi itu udah medok banget, jadi mama rasa nggak perlu bumbu oles lagi. Tapi kalau mau pakai bumbu oles juga bisa. Resep bumbu olesnya nanti mama taruh di deskripsi. Bakar ayamnya sampai agak gosong sedikit saja, lalu bisa kita angkat. Jadi jangan lama-lama bakarnya. Lihat, ini bumbunya medok banget ya. Rempah-rempahnya juga berasa banget. Ini mama makan pakai tumis labu siam dan pete dan pakai nasi hangat. Mantap. Oke Mbak Dokers,
Sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo Mbak Dokers, untuk video pertama ini Mama Lisna akan buat ikan klotok sambal mangga, tapi yang sehat ya, tanpa minyak. Kalau pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. 3 buah mangga muda, ikan klotok 1 ons, kacang tanah yang sudah digoreng secukupnya, cabai rawit sesuai selera. Kalau suka pedas bisa dibanyakin cabenya ya. Lalu bawang putih 4 siung, garam secukupnya, gula secukupnya. Oh ya, di video ini Mama lupa kasih terasinya. Pertama-tama disirup dulu atau diparut mangga mudanya, kayak mau bikin rujak bubuk itu loh. Hasil parutan mangganya lalu dikasih garam, lalu diunyut atau dibecek-becek, tapi jangan terlalu kenceng ya biar nggak hancur. Tujuannya biar mengurangi rasa asam mangganya. Selanjutnya ulek semua bumbunya, jangan lupa tes rasa ya. Kemudian parutan mangganya dicampurkan ke bumbu kacang yang sudah dihaluskan tadi. Untuk iwak klotoknya disuir-suir ya, tapi jangan lupa direbus dulu sebelumnya. Lalu dicampur deh semua bahannya sampai rata. Nah, ini dia, ikan klotok sambal mangganya sudah jadi. Dimakan pakai nasi anget pasti lebih sedap. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sumpah ini tuh menggoda banget. Ada yang mau? Halo Mbak Dokers, hari ini Mama Lisna mau bikin tahu gejrot khas Cirebon. Langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Bintang utamanya tentu saja tahu ya. Di sini Mama pakai tahu pong. Biasanya sih ukurannya agak kecil, cuman ini agak lebih gede, tapi ya udah nggak apa-apa. Toh nanti juga diiris-iris. Untuk bahan sambalnya, 1 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit merah dan hijau campur, 10 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Untuk bahan kuahnya, pakai 2 sendok makan air asam jawa, lalu 1 buah gula merah yang gedenya segini. Maaf saya nggak tahu ini takarannya seberapa, cuman kalau kurang manis bisa ditambah. Lalu garam dan 1 sendok makan kecap manis. Pertama-tama kita buat kuahnya dulu. Masukkan kurang lebih 500 ml air putih. Lalu air asam jawa 2 sendok makan. Kalau masih kurang asam bisa ditambah, karena kalau nggak asam atau kurang asam kuahnya rasanya nggak enak ya, kayak ada yang kurang. Lalu gula merahnya, dan kecap manis 1 sendok makan. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita masak di kompor. Sekarang kuahnya kita masak. Maaf tadi Mama kelupaan garamnya. Lalu kita masak kuahnya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kita matikan kompor dan sisihkan. Kita biarkan dulu biar kuahnya dingin dulu. Langkah kedua, kita buat sambalnya. Di sini Mama iris-iris dulu ya bahan-bahannya, biar gampang nguleknya, nggak pakai tenaga dalam. Sekarang diulek semua bumbunya. Nguleknya jangan halus-halus ya, yang kasar aja. Karena ciri khas tahu gejrot Cirebon itu bumbunya diulek kasar. Kalau sudah, sisihkan.
Ya, sekarang saatnya langkah terakhir, yaitu plating. Kita iris-iris dulu tahunya. Banyaknya sesuai selera. Untuk 10 buah tahu pong ini kurang lebih bisa 3 atau 4 orang. Lalu tuang sambelnya di atas tahu. Terakhir dituang deh kuahnya. Kalau mama sukanya kuahnya yang kental, jadi terasa banget asemnya, manisnya, itu seger banget. Mama cobain duluan ya. Buat pemula yang baru belajar masak, tahu gejrot ini gampang banget dibuatnya. Oke, sekian dulu videonya. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Meskipun gak di presto, tetap empuk dagingnya. Mama coba ya. Tuh kan gampang banget lepasnya dagingnya. Halo Mbak Dokers, hari ini Mama Lisna mau masak ceker mercon. Dibilang mercon tentunya bumbunya pedes banget dong ya. Simak dulu yuk bahan-bahannya. Ceker setengah kilogram, dicuci bersih dan wajib dibuang kukunya ya. Cabai rawit 10 buah, cabai merah 4 buah, bawang merah 12 siung, bawang putih 5 siung, daun jeruk 3 lembar biar sedap, serai 2 batang, jahe dan lengkuas masing-masing 2 cm, kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, garam dan gula secukupnya, dan terakhir penyedap rasa secukupnya. Langkah pertama, rebus cekernya dulu, kurang lebih ya 30 menit lah, sampai cekernya lunak. Sekarang langkah kedua, sembari menunggu cekernya direbus, kita buat dulu bumbunya. Boleh di blender atau diulek. Ini saya di blender ya. Di blender semua bahan bumbunya kecuali serai dan daun jeruk. Berikut ini bumbu yang sudah di blender. Sudah 30 menit, kita angkat ceker yang direbus tadi. Biar nggak kelamaan, biar nggak terlalu lembek ya. Dan sisihkan. Kalau saya buang airnya. Tumis bumbunya sampai warnanya cantik kekuningan dan baunya harum. Masukkan gula, garam, dan penyedap rasa. Terakhir masukkan serai dan daun jeruknya. Aduk-aduk terus sampai baunya harum. Langkah ketiga atau langkah terakhir, masukkan ceker ke dalam bumbu. Tapi sebelumnya bumbunya dituang air dulu, kurang lebih 1 gelas kecil gitu ya. Maaf waktu nuang air nggak kerekam. Diaduk-aduk terus ceker dengan bumbunya biar tercampur rata. Diaduk-aduk terus sampai airnya agak menyusut. Dan ceker mercon siap untuk disajikan. Ini penampakan ceker mercon yang sudah jadi. Warnanya cantik banget, warna orange. Bisa dilihat di sini. Dan kalau sudah ngerikiti ceker itu susah untuk berhentinya ya. Oke, sekian dulu videonya. Like jika kalian suka. Jangan lupa komen juga. Dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan dilihat dari penampilannya dan harga pindangnya dong. Rasanya itu loh, enak tenan. Halo Mbak Dokers, kali ini Mama Lisna masih masak makanan yang merakyat ya. Di sini Mama mau masak pindang tongkol bumbu rujak. Seperti ini penampakannya.
Bisa dilihat mama pakai pindang tongkolnya ukurannya nggak terlalu besar. Jadi mama pakai sekitar 18 biji ya. Ini sudah dicuci bersih dan dibuang kepalanya. Karena kepalanya kan rasanya pahit ya. Jadi mama buang aja. Bahan untuk bumbunya yaitu bawang merah 100 gram, bawang putih 7 siung, cabai rawit 100 gram, cabai merah 4 buah, tomat 2 buah, kemiri 4 buah, jahe 4 cm. Di sini mama pakai daun bawang ya, karena mama termasuk penggemar daun bawang. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kenapa mama pakai kunyit bubuk? Karena stoknya masih banyak. Pakai kunyit biasa juga bisa. Dan garam dan gula secukupnya. Langkah pertama, panaskan minyak. Lalu goreng tongkol sampai setengah matang atau warnanya agak kecoklatan ya. Oke, warnanya sudah kecoklatan. Kita angkat, tiriskan, lalu sisihkan. Langkah kedua, haluskan bumbu yang sudah mama sebutkan tadi, kecuali daun bawang ya, karena daun bawang itu nanti dicemplunginnya terakhir. Bumbunya sudah halus dan siap untuk dimasak. Lalu tumis bumbu sampai harum. Jangan lupa garam dan gulanya. Maaf, garam dan gula nggak kerekam ya. Langkah ketiga, cemplungkan tongkol ke dalam bumbu. Oh ya, sebelumnya bumbunya dikasih air dulu dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Sampai akhirnya agak menyusut. Dan jangan lupa juga koreksi rasa. Sekiranya tongkol dan bumbu sudah rata dan meresap dan juga sudah dikoreksi rasanya, setelah itu cemplungkan daun bawangnya. Kalau kata mama daun bawangnya kurang banyak ya, tapi nggak apa-apa. Ini enak banget kalau pakai daun bawang nih. Nah, kita aduk-aduk daun bawangnya sampai rata, sampai daun bawangnya agak layu dan baunya makin menambah harum ini masakan. Tara, pindang tongkol bumbu rujaknya sudah jadi. Ini tuh rasanya sedep banget, apalagi ditambah sama daun bawang tadi ya. Menurut saya, tongkol itu adalah jenis pindang yang paling enak. Jadi mau dimasak apa aja juga enak. Pindang bumbu tongkolnya siap disantap. Maaf kalau penampakannya kurang bagus ya. Tapi yang penting kan rasanya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dimakan pakai tangan lebih mantap. Ini saya cocol pakai tahu goreng. Halo Mbak Dokers, udah tahu dong Mama Lisna mau bikin apa? Ya, favorit semua orang, sambal terasi. Di sini sambal terasinya yang harus langsung habis ya, alias langsung dimakan, bukan yang untuk disimpan lama, karena pakai minyaknya juga sedikit. Langsung aja ke bahan-bahannya. Cabai rawit 20 buah, cabai merah 3 buah, tomat 3 buah, bawang merah 11 siung, bawang putih 7 siung, gula dan garam secukupnya, dan terakhir terasi secukupnya. Tomatnya diiris-iris dulu karena mau diulek manual, jadi biar gampang nguleknya. Bawang merahnya digoreng duluan. Kenapa digoreng duluan? Karena biar matangnya bersamaan. Jadi cabai rawit dan teman-temannya nggak gosong. Kalau bawang merahnya sudah agak harum, baru kita masukkan cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Aduk-aduk terus sampai agak layu.
Kalau sudah, tiriskan dan sisihkan, taruh di cobek untuk nanti diulek. Karena tomat airnya banyak, jadi tomatnya digoreng belakangan. Goreng terus, aduk-aduk terus sampai layu. Lalu kalau sudah layu, masukkan di cobek, siap untuk diulek. Kemudian ulek semua bahan-bahan yang sudah digoreng tadi. Ulek kasar saja ya, jangan halus-halus. Dan jangan lupa juga kasih garam dan gula. Dan setelah itu koreksi rasa juga, mungkin ada yang kurang. Oh ya, terasinya juga jangan lupa masukkan ya. Maaf belum kerekam. Sambal terasinya sudah jadi, siap dimakan dengan lauk pauk beserta nasi hangat. Lihat di warnanya, cantik banget dan tentu saja rasanya sedep. Nih, Mama sudah siapin lauk pauknya. Tentu saja ada lalapannya, pete juga jangan ketinggalan. Mama sudah goreng tempe goreng, tahu goreng, dan pindang tongkol goreng. Mama makan duluan ya. Mama coba dulu pakai tahu goreng dan tempe goreng. Jangan lupa sambalnya ditaruh di atas tahu dan tempe gorengnya. Bikin sambal itu pokoknya nggak pernah ngebosenin deh. Nggak tahu dalam seminggu tuh bikin sambalnya bisa sampai berapa kali. Pokoknya mau pakai lauk apa aja, yang penting ada sambalnya. Dicocol pakai tangan pasti lebih sedap. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Susah banget belanya kalau belum direbus. Bisa bahaya, bisa kena pisaunya. Bagi yang belum pengalaman atau belum pernah, wajib direbus dulu ya, biar empuk dan gampang dibelah atau dikupasnya. Halo Mbak Dokers, hari ini Mama Lisna lagi pengen banget makan jengkol balado. Yang masak aja udah gak sabar buat makannya. Jadi langsung aja ke bahan-bahan dan cara buatnya. Kali ini Mama pakai jengkolnya 250 gram. Dan hari ini dapetnya jengkol yang muda, jadi agak keras. Jadi memang harus direbus dulu ya. Jengkolnya sudah dibelah dua biar lempengannya tidak terlalu besar, dan sekarang direbus kurang lebih 10-15 menit, dan nanti setelah direbus kulitnya akan ngelupas sendiri. Sembari menunggu jengkolnya direbus, kita siapkan dulu bumbunya. Bahan-bahan bumbunya juga nggak banyak, yaitu cabai merah 7 buah, cabai rawit 6 buah, bawang merah 8 siung, bawang putih 4 siung, tomat 1 buah, garam dan gula secukupnya, dan penyedap rasa opsional ya, sesuai selera. Kita masukkan semua bumbunya untuk di blender. Ini tuh bumbunya simple banget ya, macamnya cuman sedikit, nggak banyak, tapi rasa enak. Bumbu yang sudah halus kita sisihkan dulu. Rebus jengkolnya sudah 15 menit dan kulit jengkolnya sudah mulai mengelupas. Oh ya, bagi yang tidak suka dengan bau jengkol dan mau menghilangkan bau jengkolnya, jadi pada saat merebus itu bisa ditambahkan daun jambu biji atau bubuk kopi. Nah, itu bahan-bahan tersebut bisa menghilangkan bau jengkolnya. Direbusnya sudah selesai, kita tiriskan airnya dan kita buang kulit-kulit jengkol yang ngelupas, dan kita diamkan sebentar biar agak dingin untuk kemudian kita memarkan atau kita geprek. Setelah jengkolnya agak dingin, lalu kita memarkan atau kita geprek seperti ayam geprek itu loh. Tapi nggak digeprek juga nggak apa-apa, sesuai selera. Ini Mama geprek supaya lebih tidak keras aja, meskipun tadi sudah direbus.
Setelah dikeprek, lalu siapkan minyak panas. Kita goreng jengkolnya. Kenapa digoreng? Tujuannya adalah supaya tekstur jengkolnya lebih kenyal dan gurih pada saat nanti dicampurkan dengan bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya sampai matang, sampai harum dan tidak langu. Dan jangan lupa masukkan garam, gula, dan penyedap rasa sesuai selera. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk koreksi rasa, mungkin ada yang kurang. Sekiranya bumbunya sudah harum dan matang, lalu kita cemplungkan jengkolnya. Kita aduk-aduk terus sampai rata. Mau ditambahkan air sedikit juga boleh, biar lebih meresap bumbunya. Ini tuh baunya udah harum banget. Mama jadi nggak sabar buat makannya. Jengkol baladonya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Meskipun ini pakainya jengkolnya muda, tapi tetap lembut rasanya ya, karena mama tadi sudah cobain, sudah rasain sebelumnya. Rasanya tetap tidak keras, tetap kenyal dan gurih. Kita sajikan di piring. Jadi karena jengkolnya tadi muda, tapi karena direbusnya lama dan digeprek dan setelah itu digoreng, itu teksturnya jadi lembut sekarang dan gurih. Enak banget. Jengkol baladonya sudah jadi dan menggugah selera banget ya. Sekarang mama mau siapkan nasi putih hangat dan mari kita makan. Ini makan jengkol balado saja pakai nasi hangat sudah enak, nggak perlu tambahan lauk yang lain. Mantap. Oke, sekian dulu videonya. Selamat mencoba karena ini gampang banget buatnya. Dan jangan lupa komen, share, subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo Mbak Dokers, Mama Lisna mau buat ayam bakar. Ini mama pakai ayam broiler 1,5 kg. Mau pakai ayam kampung juga boleh. Perbedaannya nanti di lama ngungkepnya. Kalau ayam kampung ngungkepnya lebih lama. Ini mama iris-iris dulu ayamnya seperti ini ya, diiris-iris kecil-kecil. Tujuannya biar nanti bumbunya meresap baik pas diungkep maupun pas dibakar. Untuk bahan bumbu halusnya yaitu cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri, terus ada kecap, terasi. Terus ini mama pakai kunyit bubuk, garam dan gula secukupnya. Dan untuk supaya bumbunya lebih harum, ini mama kasih serai, daun salam, dan daun jeruk. Sebelum dihaluskan atau di blender, lengkuas dan jahenya diiris-iris dulu untuk meringankan kerja blendernya. Demikian juga tomatnya diiris-iris juga, jangan lupa. Semua bahan bumbu halus di blender kecuali daun salam, daun jeruk, dan serai. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi sampai baunya harum dan tidak langu. Masukkan garam, gula, kunyit bubuk, dan terasi, lalu aduk-aduk sampai merata. Bumbunya sudah mulai matang ya, dan mulai harum baunya. Kelihatan kalau minyaknya sudah terpisah dari bumbunya, jadi sudah mulai matang. Kita masukkan serainya, lalu penyedap rasanya opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa.
Terus kita masukkan juga daun salam, daun jeruk, biar semakin harum baunya. Udah mulai harum banget ya ini ya. Kita aduk-aduk terus sampai makin wangi. Kita masukkan kecap manisnya. Kalau yang suka manis, kecap manisnya bisa ditambah. Bumbunya sudah matang dan mama kasih air sedikit aja sebelum kita ungkep ayamnya. Kita aduk-aduk, lalu kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya mama bikinnya 1,5 kilogram, jadi lumayan banyak. Jadi nggak akan semuanya mama bakar ya, jadi sebagian akan disimpan dulu di kulkas, bisa maksimal sekitar 3 hari. Ini kita ungkep ayamnya kurang lebih 20 menit sampai airnya agak menyusut dan makin meresap ke dalam ayamnya. Kita aduk-aduk terus ya. Jadi selain diungkep, sekali-sekali juga diaduk-aduk biar nggak gosong. Airnya sudah mulai menyusut, itu tandanya bumbunya sudah meresap ke dalam ayamnya, siap untuk diangkat dan lalu dibakar. Setelah diungkep, ayamnya langsung mama bakar di teflon tanpa bumbu oles ya, karena bumbu dari ungkepannya tadi itu udah medok banget, jadi mama rasa nggak perlu bumbu oles lagi. Tapi kalau mau pakai bumbu oles juga bisa. Resep bumbu olesnya nanti mama taruh di deskripsi. Bakar ayamnya sampai agak gosong sedikit saja, lalu bisa kita angkat. Jadi jangan lama-lama bakarnya. Lihat, ini bumbunya medok banget ya. Rempah-rempahnya juga berasa banget. Ini mama makan pakai tumis labu siam dan pete dan pakai nasi hangat. Mantap. Oke Mbak Dokers, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.